pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah pengembangan kognitif anak usia dini dengan topik teori pengembangan kognitif Piaget. Baik pemirsa, kita akan membahas tentang teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Pada tayangan ini, kita bisa melihat di gambar yang pertama, ada dua orang anak yang sedang bermain balok. Nah, kegiatan bermain balok memiliki tahapan-tahapan yang dilalui hampir oleh seluruh anak. Pada gambar ini, kedua orang anak ini sedang bermain balok, di mana dia mulai membangun kandang untuk hewan peliharaannya. Sedangkan di gambar yang berada di tengah, kita melihat ada kegiatan bermain peran yang dilakukan oleh anak-anak di taman kanak-kanak yang berusia 5-6 tahun. Pada permainan ini, gadis cilik yang tampak pada gambar ini sedang memainkan peran sebagai ibu-ibuan. Dia meniru gaya ibunya ketika menggunakan sepatu yang kebesaran, menggunakan tas, dan menggunakan selendang. Dari mana dia bisa melakukan peniruan tersebut? Tentunya ketika ibunya hendak pergi pesta atau hendak pergi ke pasar atau pergi kemanapun, anak mengamati perilaku ibunya tersebut. Dan inilah kegiatan bermain peran yang merupakan satu bagian dari pengembangan pengetahuan kecerdasan pada anak usia dini. Sedangkan di gambar yang ketiga, kita melihat ada sejumlah anak yang sedang bermain di kolam renang buatan ibu guru. Di kolam renang buatan ibu guru ini, ada bola-bola yang sengaja diletakkan di dalam kolam renang ini. Pertanyaannya adalah, pemirsa yang budiman, apakah kita bisa bermain matematika di kolam renang buatan ibu guru ini? Tentu jawabannya bisa. Ternyata untuk bermain matematika tidak harus selalu duduk manis di dalam kelas dengan memegang kertas dan pensil. Salah satu contohnya adalah kegiatan bermain matematika di kolam renang ini ketika anak bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan berapa bola yang berwarna kuning, kemudian berapa bola yang berwarna hijau, berwarna biru, merah, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari cara anak untuk belajar matematika. Mahasiswa UT yang budiman, tentunya ketika kita membahas tentang Jean Piaget, memang membacanya harus begitu karena dia adalah orang Prancis, sehingga kita bukan menyebutnya dengan Piaget, tapi kita menyebutnya dengan Piaget ya. Jadi jangan salah, ini adalah Piaget. Baik, kita akan lanjutkan. Piaget dilahirkan di Swiss dan dia menikah tahun 1923, memperoleh 3 anak. Nah, pada tahun-tahun berikutnya, Piaget menjadi Direktur Biro Pendidikan Internasional dan Piaget bersama istrinya melakukan penelitian longitudinal terhadap ketiga anak mereka. Nah, karena penelitian longitudinal ini dilakukan Piaget melalui anak-anak kandungnya, maka penelitian dari Piaget ini patut kita hargai karena penelitian untuk anak usia dini tentunya harus diamati mulai dari mereka bangun tidur, bermain, sampai mereka tidur kembali. Hasil penelitian dari Piaget inilah yang nanti kita akan bahas bersama-sama melalui penelitian-penelitian yang Piaget lakukan. Sebagai salah satu contoh, ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Ketika anak melihat kupu-kupu yang terbang di taman, kemudian dia bertanya kepada bundanya, "Bunda, binatang apa itu?" Kemudian bundanya mengatakan, "Itu kupu-kupu, Nak." Nah, ketika bunda mengatakan kupu-kupu, itulah terjadi proses asimilasi. Nah, kemudian ketika anak sudah mendapatkan pengetahuan bahwa yang terbang di udara dan hinggap di bunga itu adalah kupu-kupu, suatu hari keluarga mereka pergi ke bandara. Di bandara itu anak melihat ada benda yang terbang di udara. Kemudian dengan penuh keyakinan dia mengatakan,
"Bunda, itu kupu-kupu." Kemudian bundanya mengatakan, "Bukan, itu bukan kupu-kupu, tetapi itu pesawat terbang, itu pesawat udara." Kemudian anak bertanya, "Bunda, bukankah Bunda waktu itu mengatakan benda yang terbang di udara itu adalah kupu-kupu?" "Ya, ada benda lainnya." Nah, pada saat anak memahami bahwa yang terbang di udara itu bukan hanya kupu-kupu, tetapi ada pesawat terbang, terjadilah proses akomodasi. Nah, mungkin suatu saat dia akan melihat benda-benda lain yang terbang di udara, mungkin ada balon udara, dan seterusnya. Teman-teman yang budiman, inilah yang disebut dengan Piaget, akomodasi, kemudian terjadi disequilibrium, keseimbangan, di mana anak mendapatkan pengetahuan baru. Lalu, apa kesimpulannya? Piaget melakukan penelitian tentang proses kognitif yang terjadi pada anak di dalam pertumbuhannya. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yang disebut dengan skema atau skemata. Skemata atau skema ini adalah struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dan interaksinya dengan lingkungan. Skema ini juga berfungsi sebagai kategori-kategori untuk mengidentifikasikan rangsangan yang datang dan terus berkembang. Para pemirsa sekalian, skema atau skemata yang disebut oleh Piaget sebetulnya ini merupakan karunia dari Yang Maha Kuasa. Setiap manusia yang hadir ke dunia, yang dilahirkan ke dunia, membawa skema-skema atau apabila arsitek mengatakannya blueprint. Jadi semua manusia, semua anak lahir ke dunia sudah membawa blueprint. Namun apakah blueprint itu akan menjadi satu bangunan yang berlantai 1, berlantai 2, atau berlantai 10 tergantung dari stimulasi lingkungan. Jadi skema yang ada pada diri manusia itu sudah diberikan sebagai bekal untuk berpikir manusia yang kita kenal dengan akal budi. Berikutnya adaptasi. Adaptasi istilah Piaget untuk cara anak memperlakukan informasi baru dengan mempertimbangkan apa yang telah mereka ketahui. Ada 2 hal, yang pertama adalah asimilasi dan yang kedua adalah akomodasi. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak semua bisa memahami tentang proses asimilasi di mana pengetahuan itu masuk, sedangkan akomodasi adalah proses pembentukan skema atau karena konsep awal yang sudah tidak cocok atau juga mungkin cocok. Ingat dengan contoh kupu-kupu dan pesawat udara yang tadi sudah kita bahas. Berikutnya, kita akan membicarakan tentang satu proses di mana proses itu merupakan satu proses yang disebut dengan disequilibrium, yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini terjadi apabila antara asimilasi dan akomodasi menyatu sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur yang ada di dalam skemanya. Proses perkembangan intelek seseorang berjalan dari disequilibrium, ketidakseimbangan, menuju keseimbangan melalui asimilasi dan akomodasi. Jadi proses asimilasi dan akomodasi itu terjadi sepanjang kehidupan manusia. Sebagai kesimpulan dari proses perkembangan kognitif adalah asimilasi adalah cara seseorang mendapatkan pengetahuan, kemudian akomodasi adalah cara seseorang untuk menambah atau mengurangi pengetahuan yang sudah ada berdasarkan pengalaman yang dia alami. Kedua-duanya dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Lalu ada 4 tahapan perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget. Yang pertama adalah tahapan sensori motor. Piaget meyakini berdasarkan hasil penelitian dari ketiga buah hatinya, tahap sensori motor terjadi sejak anak lahir sampai berusia lebih kurang 2 tahun. Sedangkan tahap praoperasional terjadi pada usia 2 sampai dengan 7 tahun.
tahap operasional konkret terjadi pada usia 7 sampai dengan 11-12 tahun. Sedangkan tahap operasional formal itu terjadi pada usia di atas 12 tahun. Nah, pada usia dini kita mengalami dua tahap. Yang pertama sensori motor pada saat lahir sampai dengan 2 tahun dan tahapan pra-operasional. Berikutnya, ini adalah tahapan sensori motor. Seorang anak yang sedang dimandikan oleh ibunya, kemudian ibunya menyentuh di bagian dada, di bagian pipi, kemudian di bagian kepala, tangan dari bayi tersebut. Nah, pada saat ini berlangsung, sentuhan yang terjadi di dada, di pipi, di kepala, atau di tangan akan membuat otak bekerja. Karena sentuhan di dada pada bagian tertentu dari otak akan bekerja dan terangsang untuk misalnya di dada bayinya terlihat seperti kegelian gitu kan. Sedangkan kalau di pipi mungkin dia akan tersenyum dan sebagainya. Nah, pada tahap sensori motor ini, anak mendapatkan pengetahuan berdasarkan sensorinya, yaitu stimulus yang masuk melalui panca inderanya. Sedangkan motorik, yaitu anak mendapatkan pengetahuan dari berbagai macam kegiatan motorik yang dia lakukan. Misalnya ketika tahap sirkuler pertama, anak senang menjatuhkan benda, kemudian bundanya, ibunya atau mamahnya mengambil kembali, kemudian dia jatuhkan kembali benda tersebut. Jadi atau juga ketika anak mulai berusia 6 tahun, keluarganya mulai bisa mengajarkan bertepuk tangan. Jadi mungkin ayahnya atau bapaknya bertepuk tangan, kemudian anak itu meniru. Dan peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Nah, ketika tepuk tangan itu berbunyi, prok, 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 begitu. Nah, anak itu akan senang sekali, kelihatan kegembiraannya. Ada atau tidak ada ayah bundanya, dia tetap akan melakukan kegiatan seperti itu. Atau juga bermain mata genik misalnya. Nah, ketika bermain mata genik, itu adalah sensori motor yang sedang berkembang. Jadi anak mendapatkan pengetahuan bagaimana mengedipkan mata, kemudian bagaimana bertepuk tangan, bahkan bermain cilukba yang sangat menyenangkan buat anak. Berikutnya, kita akan bicara tentang pemrosesan informasi dan pengetahuan kognisi. Apa, mengapa, dan bagaimana proses informasi itu terjadi, dan bagaimana pengetahuan metakognitif itu terjadi pada diri anak. Ini adalah gambaran tentang pemrosesan informasi dalam memori. Memori adanya di otak manusia, memori adalah alat bekerja, alat berpikir, yang dimulai dengan penyandian, yaitu memasukkan informasi ke dalam memori. Kemudian ada proses penyimpanan, yaitu menyimpan informasi menurut waktu yang ditetapkan, apakah akan tersimpan selama 1 bulan, 2 bulan, kemudian bertahun-tahun, atau penyimpanannya sangat baik sepanjang hidup manusia, anak akan ingat dengan peristiwa tersebut. Sehingga saya selalu mengatakan, kalau kita menginginkan anak itu ingat terhadap pengetahuan yang kita berikan, maka harus ada the first impression. Harus ada kesan pertama yang begitu menggoda. Selanjutnya, maka anak akan menyimpan pengetahuan tersebut. Nah, lalu ketika terjadi proses penyimpanan di dalam memori seseorang, berikutnya adalah apa yang disebut dengan pengambilan, yaitu mengambil informasi dari memori. Misalnya dengan contoh kupu-kupu tadi, ada orang yang bertanya atau bu guru atau siapapun orang dewasa lain yang bertanya, nah apa saja benda yang bisa terbang di udara, maka dia akan menyebutkan kupu-kupu, tetapi selain kupu-kupu ada juga loh yang namanya pesawat terbang. Nah, itu adalah memori yang dia ambil dari pengetahuan yang sudah dia dapatkan. Itu artinya pemrosesan informasi merupakan cara otak menyimpan dan dipercaya yang bersifat universal. Ibu dan Bapak yang budiman, penting sekali pemrosesan informasi ini di dalam memori seseorang, karena tanpa adanya pemrosesan informasi, maka kita tidak akan memiliki pengetahuan apapun dalam hidup ini. Berikutnya, pemrosesan informasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahapan.
Yang pertama adalah memori jangka pendek atau memori sensoris. Yang disebut dengan memori jangka pendek adalah ketika sistem penyimpanan otak manusia itu menyimpan pengetahuan yang didapat dan dimasukkan di dalam tanda kutip tangki penyimpanan yang ada di otak manusia. Nah, kemudian setelah itu ada yang disebut dengan sensory working, yaitu memori kerja. Pada saat inilah memori tersebut, tempat penyimpanan tadi yang kita sebut di dalam satu gudang yang merupakan masukan dari pada saat memori jangka pendek tadi, maka memori kerja mulai menyimpan informasi tersebut dan selalu berusaha untuk dipahami, diingat, dan difikirkan agar dia aman tersimpan di dalam otak manusia. Jadi pengetahuan itu harus aman tersimpan. Dan yang terakhir adalah memori jangka panjang atau long term memory. Ini adalah gudang dengan kapasitas yang tak terbatas yang digunakan untuk menampung informasi dalam jangka waktu yang panjang, di mana elemen memori kerja yang mengontrol pemrosesan informasi memerintahkan informasi untuk ditransfer ke memori jangka panjang. Apa yang dapat kita simpulkan dari proses ini, dari 3 proses ini? Ternyata ketika seseorang menyimpan pengetahuan, kemudian pengetahuan itu berhasil disimpan di memori jangka panjang, maka amanlah pengetahuan tersebut sehingga kapanpun dibutuhkan, pengetahuan-pengetahuan yang tersimpan itu akan mudah untuk dikeluarkan. Mudah-mudahan Ibu Guru, Bapak Guru yang menjadi mahasiswa UT juga bisa memberikan pengetahuan sampai benar-benar tersimpan dalam memori jangka panjang peserta didik kita. Semoga Bapak Ibu. Nah, ini adalah memori kerja yang dikemukakan oleh Santrok. Memori kerja itu ada beberapa faktor yang disebutkan oleh Santrok, yaitu memori kerja yang bersifat visuospasial. Kemudian tadi ada memori jangka pendek, kemudian ada input via memori sensorinya, kemudian eksekutif sentralnya, kemudian terjadi putaran fonologis. Kalau kita lihat memori kerja yang dikemukakan oleh Santrok ini, proses pertama adalah input via memori sensori, kemudian masuk ke dalam memori kerja, yaitu memori yang ada di otak manusia, kemudian memori jangka pendek, tersimpan di dalam memori jangka pendek, kemudian masuk ke eksekutif sentral, dan ada putaran fonologis yang kita sebut dengan pengulangan atau repetisi. Para pemirsa yang budiman, bisa dilihat dari tayangan ini merupakan proses kerja dari apa yang terjadi di dalam otak manusia. Ada 2 orang kakak beradik, yang pertama yang kecil yang berbaju kaos merah itu adalah Banu, kemudian yang berkaos hitam yang lebih besar, yang perempuan itu adalah Bani. Keduanya adalah anak penelitian kami di rumah, jadi kami melakukan penelitian juga terhadap ketiga anak kami. Jadi kita bisa melihat di dalam proses ini, Banu berusaha untuk memasukkan bola sesuai dengan wadahnya. Misalnya ketika dia memegang bola warna kuning, dia akan memasukkan ke dalam wadah yang berwarna kuning. Nah, kenapa proses ini harus ada pendampingnya, yaitu kakaknya Bani, supaya ada motivasi dari Banu untuk melakukan kegiatan seperti ini. Jadi ini adalah peristiwa motorik kasar yang bisa membangun pengetahuan kecerdasan pada anak usia dini. Dan berikutnya adalah pengetahuan metakognisi, dibagi menjadi 2, ada yang disebut dengan metamemori dan mnemonik. Metamemori adalah pemahaman anak akan cara kerja ingatannya. Pada saat anak tumbuh, mereka berangsur memperoleh pemahaman mengenai jenis kompetensi dan proses kognitif yang sesuai dan bagaimana memonitor kegiatan mental mereka. Sedangkan mnemonik adalah strategi untuk membantu ingatan. Strategi mnemonik yang biasanya terdapat dalam diri anak dan orang dewasa adalah pengguna bantuan mengingat eksternal. Jadi kesimpulannya adalah pengetahuan metakognisi itu adalah penambahan pengetahuan pada diri seseorang dengan menambahkan hal-hal berikut.
Baik pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.